Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kali ini materinya kita akan mengejar atau membahas tentang poin 3.15 tentang evaluasi kesesuaian produk. Dimulai dari pengertian evaluasi produk dahulu. Untuk menghasilkan barang yang bermutu, perusahaan harus menentukan standar kualitas secara jelas. Pentingnya melakukan evaluasi produk agar perusahaan bisa memantau setiap kerusakan produk, kemudian dicari penyebabnya dan segera dilakukan perbaikan. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditinggalkan, atau bahkan dihentikan. Adapun standar dari kualitas suatu produk ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk pesaing. Minimal, perusahaan harus bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaingnya atau sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. Yang kedua, manfaat akhir dari produk. Apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut? Kemudian, yang ketiga, keseimbangan antara harga dan kualitas. Perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk. Konsumen tidak akan segan membeli dengan harga yang tinggi bila kualitas dari produk yang dibelinya memang terjamin atau berkualitas super. Ini sudah saya jelaskan di materi berikutnya. Untuk penjelasannya bisa disimak di video berikut sebelumnya. Kemudian lanjut ke langkah-langkah menuju melakukan evaluasi kualifikasi produk. Ada 3. Yang pertama adalah evaluasi pada kualitas produk, yaitu dengan melakukan pengendalian mutu atau quality control, mencari cacat produk, dan segera melakukan perbaikan. Jadi kontrol kualitinya dikontrol untuk produknya, kualitasnya dievaluasi apakah kualitasnya sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Kemudian di poin B, evaluasi terhadap persepsi karyawan. Nah, ini kita mengevaluasi tingkat komitmen para karyawan dan manajer terhadap kualitas. Kalau di awal tadi kita sudah mengevaluasi produknya apakah sesuai dengan kualitasnya. Di langkah yang kedua, kita mengevaluasi persepsi karyawan. Apakah semua karyawan memiliki persepsi yang sama, ataukah karyawan memiliki sudut pandang yang sama tentang quality controlnya seperti apa? Misal, sudah ada standar-standar sudah diberlakukan semua karyawan atau belum? Jangan-jangan nanti ada perbedaan persepsi antara karyawan dan manajer juga bisa. Jadi jangan sampai terjadi persepsi yang beda. Misal, kualitinya harus sama-sama dijaga baik dari karyawan sampai ke tingkat manajerial. Kemudian yang ketiga, evaluasi tingkat kerusakan produk. Kalau tadi kualitas produk sudah, persepsi karyawan sudah, yang ketiga adalah kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya kerusakan. Bisa seperti misal kualitas bahan yang digunakan ternyata tidak sesuai dengan standarnya, atau mungkin keteledoran dari karyawan yang menyebabkan produksi tidak sesuai dengan standar, atau bisa disebabkan karena kurang pengawasannya dari manajerial yang kurang mengawasi karyawannya, atau mungkin mesin yang sudah lama tua atau sudah rusak dan harus segera diganti, atau sudah tidak layak pakai. Nah, ini kita evaluasi tingkat kerusakan produknya seperti apa untuk segera diperbaiki. Nah, materi yang terakhir cukup sedikit, jadi silahkan langsung dikerjakan tugasnya. Tugasnya cuma ada 3. Apa itu fungsi evaluasi produk? Jelaskan standar dan kualitas suatu produk seperti apa. Kemudian jelaskan bagaimana langkah-langkah melakukan evaluasi kualitas produk. Bisa menggunakan bahasa kalian sendiri atau sesuai dengan materi yang sudah saya siapkan tadi. Kemudian untuk di poin terakhir adalah kumpulkan tugas-tugas materi dari tugas 1 sampai tugas 9 ini dalam satu, kemudian diberi sampul yang rapi, kasih keterangan nama, nomor kelas, kemudian silahkan dikumpulkan ke sekolah karena ini sebagai bukti bahwa kalian sudah mengerjakan tugas 1 sampai 9. Oke,
Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di materi PKK berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.